semuanya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa program studi Teknik Matematika semester 2. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Ahmad Fajar Al-Fikri dan rekan saya Zifa Izatul Jannah. Saya Aulia Rahman Luis. Di sini kami akan menjelaskan apa itu korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan yang menyimpang dari tanggung jawab atau tugas resmi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang sering melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan, pemerasan, nepotisme, kecurangan, atau penggelapan dana. Korupsi dapat merusak sistem yang adil dan efisien dalam pemerintahan dan sektor swasta, serta merugikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Bentuk-bentuk korupsi. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain yang pertama, penyuapan, memberi atau menerima sesuatu yang bernilai sebagai imbalan atas tindakan tertentu yang terkait dengan tugas resmi seseorang. Yang kedua, penggelapan, pencurian atau penggunaan dana atau sumber daya lain yang dipercayakan kepada seseorang untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, nepotisme, memberikan pekerjaan atau keuntungan lainnya kepada keluarga atau teman, bukan berdasarkan kualifikasi atau prestasi. Yang keempat, pemerasan, memaksa seseorang untuk memberi sesuatu yang bernilai melalui ancaman atau kekuasaan. Yang ketiga, favoritisme, memberikan perlakuan khusus pada seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan hubungan pribadi daripada kriteria objektif. Yang keenam, manipulasi tender, mengatur proses lelang atau tender agar pihak tertentu yang diinginkan memenangkan kontrak. Yang ketujuh, penggunaan dana ilegal. Berikut adalah beberapa contoh nyata korupsi. Pertama, penyuapan di sektor publik. Seorang pejabat menerima uang dari kontraktor untuk memenangkan tender proyek pemerintah. Kedua, penggelapan dana. Bendahara perusahaan menggunakan uang perusahaan untuk membiayai liburan pribadi. Ketiga, nepotisme di perusahaan. Seorang manajer mempekerjakan anggota keluarganya di posisi strategis meskipun tidak memenuhi kualifikasi. Keempat, pemerasan oleh aparat hukum. Seorang polisi mengancam akan menangkap seseorang kecuali mereka membayar sejumlah uang. Kelima, manipulasi lelang. Anggota panitia lelang mengatur pemenang tender dengan imbalan komisi dari perusahaan yang memenangkan tender. Cara mencegah korupsi. Menjaga korupsi memerlukan pendekatan multifaset termasuk 1. Pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas melalui pendidikan dan kampanye publik. Kedua, transparansi dan akuntabilitas. Mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan akuntabilitas melalui audit dan pengawasan ketat. Ketiga, penegakan hukum. Memperkuat penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi dan memperkuat sistem peradilan. Yang keempat, pelaporan dan perlindungan whistleblower. Mendorong pelapor tindakan korupsi dan melindungi pelapor dari tindakan balasan. Yang kelima, reformasi birokrasi. Mengurangi birokrasi yang berlebihan dan memperbaiki sistem administrasi untuk mengurangi peluang korupsi. Dan yang terakhir, kerjasama internasional. Bekerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional untuk menangani korupsi lintas batas. Kita semua memiliki peran dalam memerangi korupsi. Yang pertama, tunjukkan integritas dalam setiap tindakan Anda dan jadilah contoh bagi orang lain. Yang kedua, jika Anda mengetahui atau mencurigai adanya korupsi, laporkan kepada pihak berwenang. Yang ketiga, pelajari tentang korupsi dan ajarkan kepada orang lain pentingnya memerangi korupsi. Yang keempat, dukung kebijakan dan inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi korupsi. Kemudian, bergabung dengan organisasi atau gerakan yang mempromosikan integritas dan transparansi. Dengan memahami pengertian, bentuk-bentuk, cara pencegahan, serta pentingnya ajakan anti korupsi, maka kita bisa lebih siap untuk melawan korupsi di semua tingkatan masyarakat. Demikianlah penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.